ini kita bicara soal kelangkaan talenta digital dan solusinya. Jadi mengutip pernyataan Dirjen SDM ya dari Informatika dan Perangkat Pos Kementerian Komunikasi dan Informatik, Dr. Ismail yang mengatakan sejak 2015 Indonesia ini membutuhkan 600.000 talenta digital setiap tahun. Artinya hingga nanti 2030 misalnya itu kita akan membutuhkan 9 juta talenta digital. Ini tentu bukan angka yang kecil, jadi ini juga sejalan dengan hasil penelitian World Bank ya tahun 2016. Cuman angka ini masih lebih kecil kalau kita bandingkan misalnya dengan hasil riset lain dari Korn Ferry ngerilis studi mereka di mana Indonesia diproyeksi kekurangan sekitar 2 kalinya, 18 juta tenaga ahli pada tahun 2030 nanti. Jadi ini problem yang menurut saya cukup serius ya. Jadi problem ini saya pikir punya banyak segi, jadi dia nggak satu problem yang tunggal kayak gitu. Jadi kalau tentu segi pertama di sini saya pikir adalah soal government policy. Jadi karena ini sifatnya nasional ya dampaknya. Jadi saya pikir belum banyak inisiatif yang sifatnya strategis yang mendorong tumbuhnya talenta digital secara masif. Paling nggak dalam 15 tahun terakhir lah. Jadi tapi belakangan baru muncul indikasi memang perlu ada satu perubahan dalam dunia pendidikan seperti itu, terutama perguruan tinggi. Jadi misalnya inisiasi kampus merdeka dan segala eksperimen di dalamnya ini kan termasuk penekanan soal mahasiswa yang diminta lebih aktif di luar kampus menjelang akhir masa studinya. Kemudian mahasiswa yang diberikan hak secara sukarela misalnya ngambil di luar kampus gitu sebanyak 2 semester. Menurut saya ini semua cukup menjanjikan. Jadi itu satu aspek dari soal government policy. Aspek lain yang menurut saya juga penting adalah soal budaya atau culture ya. Jadi kalau kita melihat fenomena banyak perusahaan teknologi raksasa yang dikepalai orang India saat ini. Mungkin teman-teman juga aware Twitter yang beberapa waktu lalu CEO sekaligus foundernya turun yang menggantikan orang India. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan mengapa orang India ini dipercaya ya bahkan bisa duduk di posisi yang sangat tinggi di perusahaan-perusahaan yang ukurannya sudah sangat besar. Kalau dari banyak ahli fenomena ini dikarenakan karena memang budaya di India ini yang terbiasa untuk memecahkan masalah, etos kerja yang baik, dan kemampuan bahasa Inggris. Jadi dari 3 itu saya pikir kita punya sebetulnya. 2 yang pertama soal ya Indonesia ini kan orang Indonesia ini terkenal kreatif kayak gitu, memecahkan masalah, dan kalau soal kerja keras saya pikir mungkin akan susah nyari tempat di mana jam 2 malam teman-teman kelaparan ada yang nganter kayak gitu makanan. Jadi kalau saya yakin kita punya 2 aspek tadi sebetulnya. Cuman bahasa Inggris misalnya ini kadang hal yang tampak kecil tapi ini sangat penting sebetulnya bahasa Inggris ini. Jadi termasuk satu skill krusial untuk penguasaan skill lain, dalam hal ini skill atau keterampilan digital ya, di mana kebanyakan materi yang bagus masih didominasi sama materi-materi berbahasa Inggris, buku-buku O'Reilly dan material di internet itu semua berbahasa Inggris yang saya pikir yang bagus. Nah mungkin segi terakhir yang juga mau saya kutip di sini, saya sempat share di lini masa saya kayak gitu. Jadi ini yang sering kali diabaikan mungkin atau paling nggak mendapatkan perhatian yang cukup ya dari perusahaan teknologi di Indonesia khususnya. Jadi adalah soal faktor regenerasi talenta internal secara swadaya. Jadi kebanyakan pimpinan perusahaan teknologi, terutama bukan yang teknikal ya. Kalau yang teknikal mungkin sudah aware soal ini. Mereka berfokus pada pertumbuhan kayak gitu. Sampai mereka sadar nanti tenaga penggerak utama yang mereka perlukan ini aka talenta digital ini udah nggak tersedia dengan kecepatan yang sama dengan pertumbuhan yang mereka alami.
akhirnya kayak poaching atau pembajakan ya dalam tanda kutip, perang gaji dan perks ini akhirnya atau buat yang punya kapital ekstra gitu mendatangkan talent dari luar, dari India, dari Rusia. Ini akhirnya menjadi langkah yang memang nggak terelakkan. Nah, di sini perlu kesadaran dan kemauan ya untuk berinvestasi pada proses pemupukan talenta internal ini. Sebab di pandemi ini ada satu momen yang disebut banyak orang sebagai momen the Great Resignation. Jadi singkatnya orang yang fenomena pengunduran diri secara sukarela kayak gitu. Di US itu angkanya hampir 5% dari total tenaga kerja. Dan ini fenomena yang saya pikir paling tidak di refactory juga terjadi sebetulnya. Ini akan perusahaan-perusahaan tadi akan mengalami kesulitan jika nggak punya kemampuan soal pembinaan talenta internal tadi. Jadi dari ketiga segi ini saya pikir nggak mudah merumuskan solusinya ya tadi soal ini. Di satu sisi upaya inisiatif pemerintah yang strategis, yang kayak misalnya Kampus Merdeka tadi, mungkin juga akan ada inisiatif yang lain ini perlu didorong kayak gitu. Maksud saya tentu saja policy yang terarah, sebab ada juga misalnya kalau dalam bentuk kritik upaya kayak pembuatan bukit algoritma atau Silicon Valley buatan itu saya pikir beresiko lah paling tidak. Jadi antara koefisien biaya dan hasil saya pikir sangat beresiko. Itu mungkin yang lebih terarah dan lebih strategis sifatnya ini sangat diperlukan. Terus soal tadi aspek dari untuk perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan teknologi ini juga perlu benar-benar mulai memikirkan gimana mereka berinvestasi terhadap pembinaan talent internal. Mungkin awalnya akan tampak seperti satu investment, artinya satu liability gitu. Cuma dalam jangka panjang ini akan terbukti sebagai investasi terbaik. Jadi kalau ini metode yang dipakai juga di refactory, yang menyebabkan kita misalnya di tengah pandemi, di tengah Great Resignation tadi itu kita tetap grow hampir 2 kali lipat dari awal tahun lalu kayak gitu. Jadi pertanyaan besarnya kan di tahun 2030 nanti itu Indonesia malah sebetulnya akan punya surplus tenaga produktif. Artinya akan lebih besar kategori orang yang dalam masa produktif dibanding yang non produktif. Tinggal bagaimana sebuah pihak di sini mampu melakukan yang diperlukan agar surplus tenaga produktif ini nggak menjadi liability, tapi sebuah keunggulan buat kita. Saya pikir itu kalau untuk paparan singkat dari saya mungkin Mas Soval tentang topik kita malam ini. Perkenalkan, nama saya Peter Kambey dan saya adalah Head Eksekutif PHP Indonesia, sebuah komunitas teknologi paling besar di Indonesia yang memang sehari-hari berurusan dengan orang-orang teknologi yang ada di Indonesia ini. Perlu saya cerita sedikit, memang bergabungnya saya di komunitas PHP Indonesia itu sebenarnya adalah sebuah ketidaksengajaan sebenarnya. Ini adalah, saya boleh cerita sedikit mengenai event di tahun 2012 di mana waktu itu tanggal 31 Maret kita lagi kumpul-kumpul di PHP Indonesia waktu itu. Founder PHP Indonesia mengundang saya waktu itu, namanya Om Rama Yunindra dan Bapak Sony Kurniawan. Kita bikin event untuk pertama kali saya gabung di sana. Pada prinsipnya saya ini adalah seorang engineer sebenarnya, juga seorang software developer tepatnya. Jadi kegiatan saya waktu itu ya memang membuat aplikasi dan membuat software untuk perusahaan di mana saya waktu itu bekerja. Nah, saya memang tidak ada materinya, agak buram ya. Kalau agak buram coba saya ganti strategi, berarti saya coba share screen. Nah ya, mudah-mudahan bisa seperti ini. Oke, mudah-mudahan ini lebih bersih ya, lebih besar soalnya ini. Boleh kasih komentar untuk Ratu, Eka? Sudah aman, Pak. Lebih bagus, sudah aman, kira-kira? Pak. Ya, sudah aman. Aman ya. Oke, sudah lebih aman ya. Oke, nah jadi
keberadaan saya di komunitas sebenarnya tujuan saya sebenarnya ya cuma untuk kumpul-kumpul bersama dengan sesama developer. Tetapi seiring berjalannya waktu ternyata saya ketemu passion saya di dunia komunitas, di mana saya ngerasa kayaknya saya dipanggil untuk berada di komunitas. Jadi saya sudah ada di komunitas dari 2012 sampai dengan saat ini. Sudah bersama-sama dengan komunitas PHP Indonesia kurang lebih 10 tahun. Jadi saya benar-benar banget melihat bagaimana orang-orang IT Indonesia, orang-orang teknologi yang struggle dalam berjuang untuk menaikkan skill mereka, untuk mengembangkan skill mereka, untuk bertarung dengan kompetitor mereka dalam pencarian kerja dan sebagainya. Itu saya sudah lihat sendiri. Oleh karena itu, nah ini akan saya tunjukin lah, ini gimana mundurnya ini kalau pakai gini ya. Oh, previous. Okay. Nah, jadi dari 2012 inilah saya mulai bergabung di komunitas Indonesia dan mulai mengembangkan ketertarikan saya dengan dunia komunitas. Ya, seperti yang sudah disampaikan sama Mas Tovan tadi, bahwa Indonesia memang membutuhkan 9 juta digital talent dan 600.000 setiap tahunnya sampai dengan tahun 2030. Dan ini sudah berdasarkan survei dari World Bank. Nah, jadi kita melihat bahwa beneran Indonesia membutuhkan banyak banget digital talent. Tetapi saya terus terang waktu membaca kebutuhan ini, apa benar sih masa kita nggak bisa memenuhi data ini? Akhirnya saya coba iseng untuk melakukan riset kecil-kecilan sebenarnya. Jadi saya coba bertanya ke sana sini dan coba melakukan riset kecil-kecilan ya gitu. Karena sebagai seorang komunitas saya sih, masa sih member PHP Indonesia sekarang aja ada 160.000, mana mungkin nggak bisa terpenuhi, mestinya bisa terpenuhi. Tapi ya kalau nggak ada bukti, nggak ada angka, saya nggak akan bisa ngomong. Akhirnya saya coba berdiskusi dengan salah satu teman saya yang ada di pendidikan tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Negara Pendidikan Tinggi, dan saya minta data dengan data yang ada pendidikan ada di Indonesia. Sebenarnya datanya ada banyak karena itu presentasinya panjang banget, ada ratusan lembar, tapi ada beberapa presentasi yang mungkin bisa jadi gambaran kepada teman-teman untuk melihat sebenarnya seperti apa sih peta dari kekuatan digital talent berdasarkan pendidikan atau kampus yang ada di Indonesia. Ada 3 slide yang akan saya coba tampilkan biar teman-teman bisa mendapat gambaran. Nah, jadi presentasi ini saya ambil dari statistik pendidikan tinggi tahun 2020. Saya nggak dapat yang 2021, mungkin belum selesai kali, jadi baru dapat yang tahun 2020. Dan yang dipresentasi ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jadi ini datanya, saya bilang datanya akurat, dan semoga ini bisa memberi insight buat teman-teman seberapa sih sebenarnya digital talent yang ada di Indonesia. Nah, kalau kalian teman-teman bisa lihat bahwa sebenarnya ini adalah jumlah perguruan tinggi. PT itu adalah perguruan tinggi berdasarkan provinsi pada tiap pulau. Ini adalah jumlah perguruan tinggi yang ada sekarang di Indonesia berdasarkan pulau. Memang Pulau Jawa itu menempati urutan paling tinggi dan Jawa Barat menempati angka yang paling besar di sana. Terus ada Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Banten, Yogyakarta. Terus di Sumatera juga kelihatan banget, di Sumatera Utara banyak sekali perguruan tinggi. Ini perguruan tinggi secara umum ya, jadi bukan hanya perguruan tinggi teknologi, karena yang mengeluarkan data ini adalah data dari pendidikan tinggi, Dikti. Nah, jadi bisa lihat teman-teman terjadi kesenjangan banget nih. Perguruan tinggi itu ada banyak di Jawa dan di Sumatera. Jadi dengan angka ini kan kita sudah bisa berasumsi, berarti boleh dibilang di talent digital kita juga kemungkinan besar akan ada di daerah-daerah ini. Nah, kita akan lanjut untuk bisa melihat lebih detail lagi mengenai kondisi yang ada lebih detail mengenai data yang sudah kita lihat ini. Mungkin teman-teman kalau mau screenshot atau mau nanti mengambil presentasi ini, nanti saya kasih link karena ini PDF-nya ada. Oke, nah di bagian kedua kita akan bisa melihat jumlah dosen nih sekarang. Jadi ini kita melihat tenaga pendidik yang ada di seluruh Indonesia. Ini seluruh perguruan tinggi ya, karena tadi kan saya bilang ini adalah data yang saya ambil dari data pendidikan tinggi. Nah,
Kenapa jumlah dosen ini perlu saya jelaskan kepada teman-teman yang melihat hari ini? Karena ini akan sangat berpengaruh dengan topik yang akan diajarkan mereka kepada digital talent. Kita kan sudah sendiri tahu bahwa teknologi akan terus berkembang, akan terus berjalan. Kalau seandainya pengajar-pengajar nih umurnya sudah di atas misalnya 50 atau 60 tahun, berarti mereka pakai teknologi zaman berapa itu kira-kira? Ya setidaknya dengan data ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya dosen-dosen kita itu ada di range 26 sampai 35 tahun, itu yang paling besar sebenarnya. Ada 91.934 dosen atau hampir 30%-nya adalah mereka dosen-dosen yang berumur ya milenial, boleh dibilang gitu ya, dosen milenial lah ini boleh dibilang kayak gitu ya, kalau misalnya teman-teman bisa lihat. Jadi sebenarnya mereka bukanlah dosen-dosen yang tidak memahami teknologi. Dan diikuti dengan data yang kedua ada di angka 88.367 orang yang berumur antara 36 sampai 45 tahun atau 28,24%. Saya nggak akan detail, nanti mungkin teman-teman bisa pelajari lebih dalam. Saya hanya mau menunjukkan bahwa jumlah perguruan tinggi ada dominan di Pulau Jawa dan di Sumatera. Jumlah dosen ada di terbesar di angka di 26 tahun sampai 35. Nah, yang terakhir adalah statistik mengenai jumlah mahasiswanya yang terdaftar berdasarkan kelompok bidang ilmu. Karena tadi saya sudah bilang bahwa data ini saya ambil dari pendidikan tinggi, jadi memang mereka mendata seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia dengan sektor-sektor yang berbeda-beda, kelompok bidang ilmu yang berbeda-beda, pendidikan, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Saya hanya akan fokus kita ke bidang ilmu teknik, karena teknik informatika itu ada di sana. Kalau teman-teman bisa lihat, angka yang ditunjukin di situ adalah 1.374.528 mahasiswa atau 16,20% jumlah mahasiswa teknik. Nah, ilmu teknik itu kan banyak sebenarnya. Bukan cuma teknik informatika, tapi ada teknik-teknik yang lain juga yang saya juga nggak tahu. Mungkin teman-teman malah lebih tahu ada berapa banyak prodi-prodi di prodi teknik. Anggap aja kita mungkin 10 atau 20%-nya adalah prodi informatika. Itu kan berarti hanya sekian ratus, ya 100 ribu atau mungkin 200 ribu diantaranya adalah teknik informatika. Betapa sedikitnya jumlah talentnya. Padahal tadi kan sudah dibilang sama Mas Tovan bahwa kebutuhan digital talent Indonesia itu 600 ribu, berarti 3 kali lipatnya. Setiap tahunnya itu butuh 3 kali lipatnya, betapa kurang banget. Nah, lihat lagi jumlah mahasiswa terdaftar di perguruan tinggi dan perguruan tinggi vokasi, yang diksi itu adalah vokasi, D4. Nah, dikti yang S1 lah mungkin kurang lebih, atau D3 dan S1, jumlah mahasiswa terdaftar itu ada hampir 8 juta. 8 juta di dikti. Jadi sebenarnya total mahasiswa seluruh Indonesia itu mungkin ada di angka, perkiraan saya ini ada di 8 juta jumlah mahasiswa sekarang. Sedangkan untuk di teknik informatika itu hanya ada di angka tadi seperti yang saya singgung, mungkin hanya di angka yang ini. Sebagian dari teknik ini katakanlah 100 sampai 200 ribu. Jadi betapa digital talent Indonesia itu benar-benar kurang sekali. Karena kita sudah melihat angka sendiri. Saya juga mengambil angka ini dari Dikti. Jadi benar-benar data ini nggak mungkin bohong. Karena mereka memang mengumpulkan data ini dari perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia. Nah, inilah yang menggelitik saya, kenapa saya perlu mencari data informasi ini, karena saya akan menyocokkan dengan sebenarnya apa yang saya bisa lakukan untuk Indonesia terkait digital talent kita yang sudah kurang-kurang banget ini. Nah, saya ini sudah di komunitas PHP Indonesia ini sudah cukup lama dan sudah sekitar ya 10 tahun seperti yang teman-teman sudah tahu, dan saya merasa bahwa oke lah, kita sebagai komunitas PHP Indonesia mungkin tidak punya orientasi bisnis sama sekali. Tetapi ada nggak sih yang bisa kita lakukan untuk menjadi komunitas PHP Indonesia atau komunitas secara umum punya sesuatu yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi memberikan solusi buat penambahan digital talent Indonesia.
saya coba ingat-ingat dan merunut-runut lagi ke belakang selama 10 tahun terakhir, apa sih sebenarnya yang bisa saya lakukan di komunitas PHP Indonesia, dan ada kurang lebih 5 hal inilah yang biasanya kita lakukan selama ini yang mungkin bisa menjadi jawaban solusi untuk digital talent di Indonesia yang sudah sangat-sangat kurang ini. Pertama adalah forum tanya jawab. Ini adalah forum yang sudah dijalankan oleh PHP Indonesia selama 10 tahun terakhir. Tetapi sebenarnya PHP Indonesia itu bukanlah satu-satunya komunitas teknologi yang membahas masalah-masalah programming atau masalah-masalah teknikal. PHP Indonesia itu hanya salah satu dari beraneka ragam forum-forum yang atau komunitas-komunitas teknologi di Indonesia. Tetapi saya melihat bahwa forum tanya jawab yang selama ini dilakukan di di forum-forum baik Facebook, Telegram atau beraneka ragam sudah putus ya, sorry. Gambar saya nge-lag ternyata. Oke, sorry ya teman-teman, putus saya. Ya udah, berarti presentasinya aja. Nah, jadi yang saya lihat sekarang itu adalah forum-forum menjadi tempat yang sangat-sangat efektif untuk digital talent atau mahasiswa-mahasiswa atau calon-calon digital itu untuk mulai belajar tentang teknologi ini. Forum itu menjadi sarana yang paling efektif banget untuk mereka memulai. Di PHP Indonesia sendiri yang mungkin membernya sekarang udah 160.000, saya melihat bahwa mereka sekarang sebagian besar atau mungkin 80%-nya adalah dari kalangan mahasiswa, dan mereka mungkin baru masih kuliah, baru masuk ke sekolah tinggi teknologi, sekolah tinggi manajemen informasi, dan mereka baru jadi mahasiswa baru di sana, dan mereka sudah gabung di PHP Indonesia. Mereka banyak bertanya di sana, mereka banyak berinteraksi di sana. Jadi forum-forum ini menjadi salah satu solusi buat memenuhi kebutuhan akan talent Indonesia yang membutuhkan pembelajaran. Forum ini kan forumnya gratis, meskipun ada yang berbayar juga, tetapi forum-forum ini menjadi tempat yang paling efektif untuk mereka belajar. Ketika mereka punya problem, mereka akan memanfaatkan forum-forum ini untuk mendiskusikan masalahnya. Nah, jadi solusi yang pertama yang bisa ditawarkan dari komunitas itu adalah forum di beraneka ragam platform itu. Yang kedua adalah seminar dan webinar. Nah, seminar ini menjadi tren yang sangat populer sebenarnya pada 5 atau 6 tahun terakhir, sekitar tahun 2015, 16, 17, karena saya melihat banget semua kampus-kampus itu mengadakan webinar di kampusnya untuk memperlengkapi mahasiswanya mengenai topik-topik yang terkait dengan teknologi. Jadi sebenarnya seminar itu adalah salah satu cara untuk kita dari komunitas itu mencoba memfulfill kebutuhan yang ada di talent itu, bahwa kalian itu harus seperti ini loh. Yang sekarang lagi tren di teknologi adalah seperti ini. Jadi dengan seminar-seminar itu kita akan membuka wawasan mereka mengenai apa yang sedang terjadi saat-saat ini di dunia teknologi. Nah, semenjak 2 tahun terakhir ini, seiring terjadinya pandemik yang berkepanjangan ini, memang ini cukup memukul banget sih, memang cukup memukul banget kegiatan-kegiatan offline yang ada di kampus. Tetapi ternyata kegiatan-kegiatan ini justru pindah ke online. Makanya nggak heran banget di 2 tahun terakhir ini semua kegiatan-kegiatan belajar mengajar itu akhirnya pindah ke webinar, di mana mereka akan menggunakan Zoom seperti yang kita gunakan saat ini. Dulunya kan mungkin kegiatan seperti ini kita akan manfaatkan kegiatan-kegiatan offline on-site gitu. Kita kumpul-kumpul bikin event, terus ketemu tatap muka, tapi ternyata 2 tahun terakhir ini telah merubah pola kita belajar, pola kita untuk bekerja, nah semua going to online. Dan di komunitas pun terjadi seperti itu, karena memang selama 2 tahun terakhir PHP Indonesia mengadakan webinar itu sudah hampir 150 atau 160 kali sekarang. Jadi ini adalah solusi kedua yang coba ditawarkan dari komunitas. Dan yang ketiga adalah kelas atau workshop. Kelas atau workshop ini juga menjadi salah satu cara untuk solusi terhadap kelangkaan digital talent yang ada di Indonesia ini.
Sebenarnya kalau misalnya pandemik ini mungkin sudah tidak pernah terjadi, mungkin kelas atau workshop-workshop pembelajaran online itu menjadi solusi yang akan lebih sering dipakai. Karena mereka akan mengadakan workshop, pembelajaran atau bootcamp juga. Setahu saya juga Refactory dulu mengadakan bootcamp seperti ini. Karena memang tujuan mereka adalah bagaimana supaya digital talent Indonesia ini bukannya gapnya makin jauh, karena ini untuk mendekatkan mereka dengan kebutuhan yang ada sekarang. Nah, jadi kelas, workshop, bootcamp, dan aneka kelas-kelas yang lain itu menjadi pilihan. Memang sekarang ada kelas-kelas gratis, tapi juga kelas-kelas yang berbayar juga bagus sekarang. Saya malah merekomendasikan untuk teman-teman yang mau belajar teknologi untuk ikut-ikut kelas yang berbayar, karena biasanya di kelas-kelas yang berbayar itu justru mereka akan dikelola secara lebih profesional. Mereka bahkan ada yang disalurkan, mereka bahkan ada yang dipekerjakan sama seperti yang dilakukan oleh Refactory belakangan ini. Mereka itu malah direkrut, dilatih, dan dikasih project beneran gitu. Nah, ini yang terjadi sekarang di Refactory. Nah, sebenarnya pola-pola seperti ini juga bisa diadaptasi sebenarnya oleh siapapun yang ingin melakukannya, karena gap yang terjadi sekarang ini lebar banget nih. Kita butuh 600.000 per tahun, dari market cuma menyediakan sepertiganya. Nah, bagaimana cara fulfillnya yang sepertiga ini aja kadang-kadang udah susah banget untuk dikasih ilmu-ilmu yang sekarang lagi populer di market. Nah, jadi kelas dan workshop ini adalah solusi ketiga yang mungkin bisa jadi alternatif untuk teman-teman memenuhi kebutuhan digital talent Indonesia. Nah, opsi yang kelima adalah kolaborasi. Kolaborasi ini menjadi hal yang amat sangat penting sekali. Di mana tidak mungkinlah kebutuhan industri itu saat ini hanya bisa dikelola oleh satu orang atau satu institusi. Ini butuh bergandengan tangan. Baik komunitas, baik bisnis, baik dunia pendidikan, akademik, pemerintahan, itu semuanya harus saling bergandengan tangan. Dan itu pula yang dilakukan oleh komunitas PHP Indonesia untuk bisa menggandeng semua pemangku jabatan, semua orang yang ada di dalam ekosistem ini. PHP Indonesia berhubungan dengan Refactory, PHP Indonesia berhubungan dengan Niaga Hoster, PHP Indonesia berhubungan dengan pendidikan tinggi, PHP Indonesia berhubungan dengan dunia bootcamp dan sebagainya. Semua industri itu, semua yang terlibat di ekosistem ini digandeng oleh PHP Indonesia, karena tujuannya apa? Ya nggak ada cara yang terbaik selain kita berkolaborasi. Kolaborasi adalah salah satu cara yang paling efektif biar kita bisa bergandengan tangan untuk membangkitkan lebih banyak digital talent yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir adalah sponsorship. Nah, komunitas PHP Indonesia kenapa menggalang sponsorship? Karena memang komunitas itu di PHP Indonesia adalah komunitas yang memang benar-benar sukarela sebenarnya. Tapi bukan berarti karena komunitas sukarela terus bukan berarti kita tidak membutuhkan dana sama sekali. Justru banyak sekali dana yang dikeluarkan. Cuman karena kita komitmen untuk ingin berkontribusi bagi Indonesia, jadi kadang-kadang kita pegiat-pegiatnya akan lebih banyak berkorban dari kantong sendiri. Nah, belakangan ini memang mulai banyak sekali terjadi sponsorship dan ambasador, karena ini adalah salah satu cara untuk bagaimana biasa komunitas ini bisa berkontribusi tanpa perlu mikirin biaya-biaya dan kos-kos yang dikeluarkan. Nah, jadi ini adalah 5 cara yang coba ditawarkan dari komunitas bahwa kita bisa lakukan ini nih. Kita bisa melakukan 5 atau cara-cara ini. Selain mungkin masih ada cara-cara lain yang lebih baik mungkin dari ini, ya saya nggak tahu. Karena ini adalah apa yang menjadi pengalaman di komunitas PHP Indonesia. Jadi ini yang kita coba lakukan dan ya semoga efektif, karena saya juga melihat bahwa dari 160.000 member yang ada di PHP Indonesia, saya melihat memang ada saja di antara mereka yang akhirnya bisa membuka bisnis baru, bisa bertambah ilmunya, pengetahuan dia tentang teknologi, bahasa programming, cloud, atau apa hosting sekalipun juga mereka dibukakan karena komunitas ini. Jadi saya merasa bahwa ada hal itu terjadi di komunitas. So,
Itu cukup menggembirakan. Dan yang bagian terakhir adalah kita akan bahas mengenai benefit daripada community itu sendiri. Saya sangat encourage teman-teman atau siapapun, nggak mesti orang IT, nggak mesti siapapun, itu untuk gabung di komunitas. Karena komunitas itu sebenarnya adalah sebuah ekosistem dengan beraneka ragam latar belakang, tetapi mereka masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri yang bisa dikolaborasikan. Oleh karena itu, ketika seseorang bergabung di komunitas, itu benefit pertama yang akan dia dapat itu adalah membangun network. Network ini sebenarnya adalah hal yang paling mahal di komunitas itu sendiri. Saya melihat bahwa ketika seseorang bergabung di komunitas, dia akan mendapatkan segalanya. Dia akan mendapatkan apapun yang dia butuhkan. Ketika dia mau mencari customer, dia bisa dapat di komunitas. Ketika dia mencari partner, dia bisa dapat di komunitas. Ketika dia ingin mengembangkan skill, seperti yang tadi, kebutuhan talent tadi, dia bisa dapat di komunitas. Karena memang di komunitas itu networknya luas banget. Karena semua orang berkumpul di situ menjadi satu ekosistem di mana mereka bisa berbagi, bisa saling terkoneksi. Nah, ini hal yang akan didapatkan ketika seseorang bergabung di networking, termasuk Digital Talent Indonesia. Saya sangat merekomendasikan mereka. Kalau kita mau mencoba untuk melakukan sesuatu bagi Indonesia untuk mengembangkan lebih banyak talent, taruh mereka di komunitas. Biar mereka akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin akan membutuhkan jasa atau skill mereka. Jadi di komunitas pertama mereka akan dapat network. Yang kedua adalah get skill itu sendiri. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mereka itu akan mendapatkan skill-skill yang terbaik di komunitas. Ada orang yang bisa ngasih gratis, tetapi untuk level-level tertentu bisa aja kalau memang harus berbayar, silakan berbayar, nggak apa-apa. Karena kita tidak di PHP Indonesia sendiri, kita tidak melarang seseorang untuk berbisnis di sana. Selama itu tujuannya untuk mengembangkan skill, selama itu untuk memberi mereka edukasi yang terbaik buat mereka, kenapa tidak? Karena kita terus satu tujuan. Ya kalau memang mereka membutuhkan biaya, it's okay, nggak masalah. Memang bisnis harus seperti itu. Mereka harus menjalankan roda bisnisnya supaya ini tetap bisa berjalan. Tetapi komunitas menjadi jalan buat mereka untuk mencari calon-calon student atau siswa yang bisa diajarkan. Nah, di komunitas mereka akan mendapatkan skill ini. Dan tentu saja yang ketiga adalah untuk berbagi. Saya ngelihat bahwa memang sudah mungkin sudah dari sononya yang namanya orang komunitas atau orang IT memang punya semangat berbagi. Dan saya juga melihat banyak sekali orang yang punya keinginan untuk berbagi. Jadi komunitas itu adalah salah satu wadah yang disediakan oleh PHP Indonesia atau siapapun komunitas untuk seseorang yang punya keinginan untuk berbagi. Nah, mereka dikasih panggung di sana, dikasih kesempatan untuk berbagi, dikasih kesempatan untuk membagikan apa yang dia sudah pelajari, apa yang dia sudah tahu, dan apa yang dia ingin bagikan kepada orang.